Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Trinorengas. Saya akan membawa materi tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa prinsip Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dasar nilai. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga sistem nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, 5 prinsip moral. Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang universal dan relevan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, landasan moral. Pancasila menjadi landasan moral bagi setiap individu dan masyarakat dalam berinteraksi. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, integrasi nasional. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam. Yang kedua, sumber nilai dan norma. Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, solusi masalah. Pancasila dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan. Teman-teman pasti bertanya, mengapa sampai Pancasila sebagai sistem etika dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu penting? Karena kita bisa lihat bahwa yang pertama, relevansi merupakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era modern. Yang kedua, identitas nasional. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, masa depan bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila penting untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Sistem etika Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai dasar-dasar negara, Pancasila tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman berperilaku, Pancasila membimbing sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. 5 sila Pancasila sebagai nilai-nilai etika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita nilai etika beragama, toleransi, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memandu kita untuk berperilaku menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan sikap saling menghargai sesama manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk menanam nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah kemajuan suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menekankan kita pentingnya musyawarah, demokrasi, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini sangat penting untuk menuntun kita kesetaraan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai sistem etika, membentuk kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia yang beretika, beradab, dan berkeadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 5 poin penting. Yang pertama, integrasi nasional. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan moral. Pancasila menjadi dasar moral bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, pedoman hidup. Pancasila memberikan arah yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mencegah konflik. Pancasila dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Yang kelima, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Intinya, Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi juga merupakan sistem etika yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari.
Pancasila Dasar Etika memiliki 3 sudut pandangan yang berbeda, yaitu sudut historis, sudut sosiologis, dan juga sudut politis. Dalam sudut historis, Pancasila terlahir karena kumpulan bangsa yang terbentuk karena melawan penjajahan dan juga keanekaragaman budaya. Dua, Pancasila sebagai dasar negara yang telah ditetapkan dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam sudut kedua, yaitu sudut logis, Pancasila terbentuk nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat yang sudah ada sejak dahulu kala. Yang kedua, Pancasila sebagai pekat kesatuan dan juga persatuan bangsa yang bersifat majemuk, yaitu tidak membedakan ras ataupun suku. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman bangsa yang mengatur kehidupan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua yaitu dinamika implementasi Pancasila. Yang ketiga itu tantangan Pancasila. Yang keempat upaya penguatan Pancasila. Dan poin yang kelima yaitu kesimpulan. Etika yaitu Pancasila yang mengandung 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi nilai-nilai yang menjadi pedoman moral dalam masyarakat dan bernegara. Itu dinamika implementasi Pancasila. Dinamika implementasi Pancasila terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu Orde Lama, yang kedua yaitu Orde Baru, yang ketiga reformasi. Orde Lama yaitu pemersatu bangsa, Orde Baru yaitu alat legitimasi kekuasaan, dan reformasi yaitu reinterpretasi sesuai tantangan global. Nah, kesimpulannya adalah Pancasila masih relevan sebagai sistem etika, tapi membutuhkan adaptasi dan komitmen untuk mengatasi tantangannya. Halo, perkenalkan nama saya Fiantia Rumalatu. Ini saya akan membahas bagian kesimpulan dan saran. Dari materi yang sudah dibahas oleh kelompok kami, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental sebagai dasar negara dan sistem etika yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia dalamnya Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi sebuah panduan moral diambil dari kearifan lokal, seperti historis, sosiologis, dan politis. Oleh karena itu, sangat penting etika dan moral untuk terus mengadaptasi dan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang dapat kita semua lakukan yaitu yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda dapat mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Itu saja kesimpulan dan saran dari saya. Sekian dan terima kasih.